Eh, eh, dalam, sayang kok kamu tiba-tiba ke sini? Eh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini tadi, ini kok kelilipan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sini, ayo sini duduk sini ya. Kamu nggak bilang sih mau main ke kosan Mas? Oh iya. Iya, HP Mas tadi di kasur sih tadi. Kayaknya lagi silent, maaf ya. Ini kamu bawa apa? Kamu repot-repot banget sih, Bi. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya udah, buat makan berdua ya. Nangis enggak? Enggak, siapa nangis? Enggak. Enggak, Bi. Ih, dibilang nggak percayaan. Nangis kenapa? Itu kelilipan tadi Mas habis ini habis keluar naik motor nggak pakai helm, terus kelilipan jadi kena debu, jadi kayak begitu, jadi kelihatan nangis. Maksudnya kelihatan kayak nangis. Nggak nangis kok. Enggak, Bi. Enggak gitu. Aku nggak nutupin apapun dari kamu. Ya, enggak. Enggak gitu, sayang. Iya. Iya, Mas tadi habis nangis. Cuman Mas tuh nggak mau kamu tahu kalau Mas nangis kayak gini, terus kamu tiba-tiba dateng. Aku tuh nggak tahu ya, Bi. Aku tuh ngerasa sampai sekarang aku masih kayak gini-gini aja, Bi. Iya. Teman-teman aku yang kena layoff sekarang kayak mereka udah dapat kerjaan lagi, posisi bagus, terus dapat gaji yang lumayan juga. Sedangkan aku masih gini aja. Aku masih berkutat sama freelance ini, kerjaan satu lagi apa. Aku nggak punya kerjaan tetap. Aku tuh ngerasa kayak, kok aku masih gini-gini aja ya. Aku tuh ngerasa kayak gak berguna gitu lah. Iya, iya. Iya, emang kita nggak boleh bandingin apa yang kita laluin sama apa yang orang laluin. Cuman nggak tahu kenapa aku ngerasa tertekan banget, Bi. Aku tahu kamu ngertiin aku. Kamu memang orang yang paling ngertiin aku di seluruh dunia.
Tapi aku yang ngerasa semua sisi tuh selalu ada tekanan ke aku gitu loh. Kamu tuh harusnya udah kerja lagi, udah punya kerjaan lagi, udah settle, udah apa, nggak perlu nggak perlu makan duit tabungan dari layoff dulu atau gimana. Tapi aku ngerasanya kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayak, kenapa sih aku aku belum bisa sukses kayak orang-orang gitu loh. Apa ya, aku yang kurang usaha, aku yang malas-malasan. Aku tuh kayak jadi ngerasa bodoh banget, Bi. Maaf ya, maaf ya kalau kamu jadi lihat mas kayak gini. Masih nggak, sebenarnya nggak mau banget. Masa orang yang selalu nyemangatin kamu nggak bisa nyemangatin dirinya sendiri. Aku juga minta maaf ya. Mas minta maaf sama kamu. Kalau misalnya sampai sekarang Mas belum ngajakin kamu ke jenjang yang lebih serius. Bukannya Mas nggak mau, Mas tuh takut, Pi. Mas tuh belum settle, belum dapat kerjaan tetap lagi. Mas tuh takut nggak bisa bahagiain kamu, bikin hidup kamu susah. Mas gak mau kayak gitu. Mas tahu kamu kamu seorang paling pengertian banget di kehidupan Mas. Kamu bisa ngertiin keadaan Mas. Kamu juga nggak pernah minta-minta aneh-aneh. Tapi Mas juga ngerasa bersalah. Harusnya Mas juga bisa banget bahagiain kamu lebih baik dari yang sekarang gitu. Mas selalu ada ketakutan kok, kalau kamu bakal ninggalin Mas. Bukan dalam arti kamu yang pengen atau gimana, tapi kayak Mas tuh nggak ngerasa pantas gitu buat kamu, Bi. Maafin Mas, maafin Mas ya sayang ya. jangan dibercandain. Mikirin ini ya, sebenarnya udah dari lama, cuman Mas nggak tahu, kayak tiba-tiba snap snap gitu aja, tiba-tiba jadi kepikiran terus. Mas tuh pengen selalu ada
di sisi kamu, selalu bisa support kamu. Tapi ternyata mas sendiri aja kesusahan gitu loh. Maaf ya kalau kamu harus jadi repot, harus nenangin mas, nenangin mas yang cengeng kayak gini. Maaf ya. Tenangin diri mas dulu ya. Iya udah kalau gitu mas, tarik nafas. Biasanya mas yang kayak gitu kamu. Makasih ya Bi ya. Makasih udah jadi orang yang selalu ada buat mas. Makasih selalu ngertiin mas. Ya, makasih banyak. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh jadi kayak gimana. Iya, iya tapi kan emang iya Bi. Iya janji, janji nggak bakalan nyerah buat semua ini. Mas juga nggak bakalan nyerah buat selalu ngusahain kamu. Jadi tolong selalu ada di samping mas ya sayangnya. Sedih tuh Bi. Iya 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 enggak masa nggak bakalan berlagak kuat, berlagak bisa nanganin sendiri. Iya iya aku memang butuh banget sama kamu. Jangan tinggalin mas ya. Enggak lebay tapi beneran takut. Masa beneran takut Bi. Iya iya sini sini diusapin. Bentar pinjem pinjem baju kamu sini mas usapin air mata. Iya ya begitu isu. Maaf ya kamu datang ke kosan mas. Jadi liatin cowok cengeng, cowok gembeng kayak gini. Emang boleh ya? Tapi kan, tapi kan harusnya mas sebagai cowok harus selalu kuat, harus selalu jadi orang yang nggak lemah. Mas boleh peluk nggak?
Maaf ya. Maaf kalau aku cengeng. Harusnya kamu gak perlu liatin mas lagi cengeng-cengeng kayak gini. Iya, iya, iya. Tapi kan nggak laki banget, Bi. Iya, nggak boleh pendam sendiri. Iya, enggak. Mas nggak bakalan mendem-mendem ini semua lagi sendiri ya. Makasih ya sayangku ya. Sumpah kalau nggak ada kamu kayak mas nggak tahu jadi kayak gimana nih. Dibilang gombal sih. Kamu jangan kayak gitu. Orang aku bilang beneran dibilang gombal. Gigit nih. Makasih ya. Kayak dengan datangnya kamu secara dadakan di sini kamu jadi bisa nenangin mas juga. Ya nggak tahu kenapa orang kalau nangis emang kan jadi ingusan, tapi nggak ingusan kok ini. Enggak. mau. Udah tadi ayo dimakan yuk. Habis lapar. Belum makan dari tadi siang, dari tadi pagi malah. Soalnya gak kepikiran sedih mulu. Iya janji. Harus pakai jari kelingking. Iya janji gak bakalan kepikiran sampai bikin nunda-nunda makan kayak gitu, janji. Kamu juga janji ya sama mas ya. Jangan diceng-cengin, nanti gua udahnya kamu ngeceng-cengin mas. Males jangan ceng-cengin. Masih gue sayang banget sama kamu. Sayangnya enggak, maksudnya bukan sayangnya ini. Maksudnya sayangnya mas tuh berjuta-juta kali, bukan sayangnya tapi gitu, bukan. Mau dulu langsung dipotong sih. Aku lebih sayang deh. Ya udah yuk di mami yuk. Kan mamanya sama kamu. Lagian kenapa beli satu sih, beli dua dong. Enggak boleh, tapi harus makan sama mas juga ya. Anterin kemana? Beli parfum. Tapi mau tau aku masih sembab begini.
Mau lu diliatin orang. Gak usah kemana-mana ya, di sini aja dulu sampai nanti ya. Iya, makasih sayangku. Ya udah bentar Mas mau ambil sendok sama piringnya dulu ya. Love you more.